ada doa yang bagus yang diajarkan Nabiullah Ibrahim kepada kita. Di antaranya beliau senantiasa berdoa, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai buah bibir untuk generasi selanjutnya. Karena apa, ibu bapak sekalian? Karena perilaku kita sekarang ini adalah bagian sejarah buat mereka. Saya ulangi ya, perilaku kita baik positif maupun negatif itu bagian dari sejarah yang akan dibaca, yang akan diteruskan, yang akan dilestarikan oleh generasi berikutnya. Kalau kita sekarang mengukir sejarah positif, insya Allah akan dibaca oleh generasi berikutnya dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Kalau negatif pun demikian, maka seiring dengan doa Nabiullah Ibrahim itu perlu untuk kita contoh. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai buah bibir bagi generasi berikutnya. Ibu bapak sekalian, ketika kita mengukir hari ini, yang kita ukir sesuatu yang mulia, akhirnya dibaca oleh orang setelah kita, bahkan nanti diteruskan oleh generasi berikutnya. Bukankah ini bagian dari amal jariah yang tiada putus? Pun sebaliknya, bila kita sekarang ini mengukir tetapi yang kita ukir itu kejahatan, yang kita ukir sesuatu yang negatif, setelah itu dibaca oleh orang-orang setelah kita, diteruskan oleh generasi berikutnya, bukankah hal ini dosa jariah yang tiada putus pula? Padahal kalau sudah menjadi sebuah tradisi, itu sulitnya luar biasa. Nabi-nabi dulu, entah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hampir umat-umat yang menentang kepada nabinya, ketika ditanya, mengapa kalian menentang kepadaku, tidak menerima ajaranku, mereka satu suara menjawab, hai Nabi, ketahuilah ini adalah tradisi nenek moyang kami. Jangan coba-coba untuk merubah tradisi nenek moyang kami. Itu jawaban mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita sekarang mengukir hal yang positif, mereka pasti akan mengikuti jejak kita. Dan begitu pula ketika kita mengukir sesuatu yang negatif, mereka pun akan meneruskan jejak kita ini. Buktinya sekali lagi, umat-umat Nabi terdahulu semuanya ketika ditanya mengapa menentang Allah, semuanya satu suara, ini adalah tradisi nenek moyang kami. Sehingga sekarang sudah saatnya kita ukir sesuatu yang mulia. Kita ukir sesuatu yang mulia walaupun itu hanya satu huruf. Kita ukir sesuatu yang mulia walaupun itu satu tetes. Ibu bapak sekalian, kalau kita mencermati lebih jauh, sahabat Nabi itu kan jumlahnya banyak, sampai ribuan. Sahabat Nabi loh ya, kan sampai ribuan. Tetapi yang populer kan hanya tidak sekitar belasan. Saya ulangi ya, sahabat Nabi itu kan jumlahnya ribuan. Tetapi mengapa sampai saat ini yang populer hanya hitungan belasan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan lain sebagainya, tidak lebih dari belasan. Ini kan dapat diambil pelajaran karena
mereka walaupun sahabat Nabi kurang intens di dalam mengukir sejarah. Yang intens dalam mengukir sejarah jumlahnya minoritas. Rata-rata sahabat Nabi, nyun sewu nggih, tanpa bermaksud mendiskriminasikan, tapi betul-betul yang populer kita jumlah sahabat itu ribuan, tapi mengapa yang populer hanya sekitar belasan? Yang lain kemana? Dapat diputuskan karena yang lain kurang maksimal di dalam mengukir sejarah kehidupannya. Karena kurang maksimal dalam mengukir dalam sejarah kehidupannya, generasi kita pun tidak terlalu mengenal beliau-beliau itu. Yang kita kenal karena memang mereka sering dan intens mengukir prestasi mulia, akhirnya generasi berikutnya termasuk kita mengenang jasa-jasa beliau.